Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Asy Syarif Ramadhani dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini aku akan sharing pelajaran landasan pendidikan dengan materi Sistem Pendidikan Nasional. Yuk kita sama-sama belajar tentang materi ini dan simak video ini sampai habis ya. Kita bahas dulu ya, apa itu Sistem Pendidikan Nasional? Sistem Pendidikan Nasional suatu rencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dan mencapai harapannya. Visi dan misi apa saja sih yang ada dalam Sistem Pendidikan Nasional? Yang pertama, visi Sistem Pendidikan Nasional, yakni untuk mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial yang berwibawa dan kuat demi memperdayakan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas yang baik, sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan pada zamannya. Yang kedua, misi Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar berbentuk sebagai sekolah dasar dan madrasah ibtida'iyah atau MI. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain, misalnya madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kedua, pendidikan menengah. Berikut ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan menengah, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah antara lain madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas atau disebut SMA. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Biasanya disebut dengan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Dan yang terakhir ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal melalui jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang bukan formal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, tetapi juga bisa diselenggarakan secara berlangsung dan terstruktur, terdiri dari lembaga kursus dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan informal. Jalur pendidikan ini berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkupan kecil. Contohnya seperti pendidikan luar biasa. Dan kesimpulan untuk materi ini bahwa sistem pendidikan nasional merupakan sistem pendidikan yang utuh dan menyeluruh untuk mewujudkan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi agar memiliki kecerdasan akhlak dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara.